Salam, selamat pagi. Ragi untuk kita hari ini saya anak Gereja Kalimantan Pengelis terambil dari 1 Raja-Raja ayat 1 sampai 27 hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024. Baik, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu telah membimbing kami. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu, dan tuntun agar kami mengerti, memahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Nas untuk kita, saya baca hanya ayat yang ke-17. Lalu perempuan itu berkata kepadanya, Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu, kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sudah aku, dan ia akan duduk di atas takhtaku. Adapun tema untuk kita pada hari ini, ambisi yang salah. Sering kita mendengar istilah kesempatan dalam kesempitan. Nah, itu berarti asosiasi pada hal-hal yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan rencana, tetapi ada orang untuk memanfaatkannya. Salah dan memahami, mengerti tentang dan kehidupan itu. Nah, situasi inilah yang digunakan oleh anak Daud, sebab Daud pada saat itu dalam situasi yang sangat masa dan tuanya tidak dan berdaya, sehingga ketidakberdayaan Daud dalam masa tuanya digunakan oleh anaknya Adonia tanpa dan sepengetahuan ayahnya Daud sebagai raja yang sah. Tetapi Adonia berusaha untuk mendekati beberapa imam, orang-orang untuk mendukungnya, sehingga ia berusaha untuk mengorbankan berbagai cara untuk bahwa ia diakui sebagai raja. Nah, kondisi ini adalah sesuatu yang tidak layak. Jika orang anggap ambisi itu adalah baik, jika diarahkan pada hal-hal yang menuju kebenaran, kepentingan bersama. Tapi ambisi hanya untuk kepentingan kelompok atau pribadi, itu bisa mengarah pada hal-hal yang negatif. Sama dengan tadi yang menggunakan tanpa dan pengetahuan yang luar biasa, sedangkan umat Israel adalah umat yang dipilih, ditetapkan, dikuduskan, diperintah oleh Allah. Dengan tanda istilah mereka adalah umat bangsa teokrasi, pemerintahan Allah itu sendiri. Ketentuan-ketentuan Allah itulah yang harus dilaksanakan di sepanjang dan kehidupan ini, tidak memaksakan kehendak. Jika seandainya Adonia nantinya menjadi seorang raja, karena dia adalah terbelakangi dengan ambisius, maka tidak menutup kemungkinan dia akan berusaha membinasakan siapa pun. Dia, baik ayahnya, sanak dan keluarganya, kerabatnya, tentu akan dibinasakan demi mementingkan tujuan yang tidak layak, sehingga sesuatu yang tidak berkenan akhirnya melakukan perbuatan ini. Tapi bersyukur bagian nas kita pada hari ini, seorang Nabi Nathan adalah figur tokoh yang sentiasa ada menunjukkan kebenaran, menunjukkan nilai-nilai kehidupan, menunjukkan kepribadian yang pernah diberikan oleh Daud, bahwa dia setelahnya ia akan menetapkan anaknya yang dipersiapkan sekaligus oleh dan kemudian Tuhan. Maka pada saat itu hadirlah istrinya Batseba menghadap raja untuk mengingatkan fungsi dan peranan seorang dan pemimpin berarti adalah orang yang komitmen terhadap perkataannya. Itulah menunjukkan sikap. Kedatangan Batseba menunjukkan bahwa dia, maka sang raja menunjuk adalah Salomo yang dipersiapkan nantinya menjadi raja. Nah, di dalam dan di balik itu, Salomo artinya Salam, damai sejahtera. Kemudian Allah bekerja di dalam kehidupan umat dan manusia. Sehingga Daud pada saat itu ia sadar atas dan perkara yang dihadapinya sebelum Adonia
telah dan ditabiskan menjadi raja, menghalalkan macam cara, tapi ia pada waktu yang tepat ia mengambil suatu keputusan yang sesuai dengan seturut dari perkataannya, sehingga nantinya Salomo dan sekaligus ia menjadi raja. Dari nas kita selanjutnya ia ditabiskan sebagai pengganti. Jadi di mana Salomo juga adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mengasihinya, Tuhan memeliharanya, sehingga di dalam dan kehidupan kita betapa indahnya ketika kita mengambil sikap dan keputusan. Tidak mengambil keputusan hanya mementingkan diri sendiri atau menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Sebab identik pada saat itu hanyalah menghalalkan bermacam cara yang tidak berkenan di dalam dan kehidupan dengan baik. Secara orang yang beriman berarti orang yang terbuka, orang yang menghargai, orang yang menghormati. Tidak diarahkan kepada sebuah dan ambisius yang buta, bisa menyesatkan kita bersama. Akal dan pikiran kita boleh terjadi dalam kehidupan ini, tetapi kita tidak harus memaksakan kehendak kepada dan kelompok atau golongan. Tapi dalam suatu wadah musyawarah, wadah kebersamaan, wadah cinta kasih, di dalam dan kehidupan kita menghargai di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Adonia datang tidak menghargai Daud dalam kondisinya, tetapi ia memanfaatkan. Tetapi bagi orang yang percaya dalam Kristus adalah orang yang sentiasa minta hikmat, bimbingan, kebijakan, kasih Tuhan, hingga keputusan diambil dan kebijakan akan menghasilkan ketenangan dan kedamaian. Pembelajaran bagi kita bersama sebagai orang-orang yang percaya dalam Kristus, tidak apapun yang terjadi, marilah kita melibatkan Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan, kita mendengarkan orang lain, kita menghargai, itulah kepribadian sebagai orang-orang yang percaya untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Sehingga dengan sendirinya kemuliaan Allah tidak mempermalukan, tapi hikmat Allah memimpin, menyejukkan, menyegarkan, kedamaian bagi kita bersama. Hadiran Salomo nantinya bagi bangsa Israel, justru dia menciptakan cinta dan kasih di dalam dan kehidupan bersama. Baik Bapak saudaraku yang dikasih, berjalanlah seturut dari kehendak Tuhan yang di dalam dan kehidupan sebagai dasar dan hidup kita bersama. Marilah kita sebagai jiwa yang mau merendahkan dan mau mendengarkan, mengerti orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Ia mengerti, akhirnya sadar atas tugas dan perkataannya, sehingga tidak terjebak dalam berbagai kondisi dan keadaan. Tapi berkat Allah, kemuliaan Allah, ia curahkan, ia utamakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, Salam.